Oh, menggayal, Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertatap muka kembali pada pertemuan yang kedua. Pada judul makalah yang pertama, judulnya adalah penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta yang kalau sebenarnya yang akan memperhatikan adalah Yolanda Kurnia, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa dan berhalangan, maka saya sendiri akan menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Kalau kita berbicara tentang alam semesta, pasti yang terpikir adalah langit dan bumi. Jadi alam itu ada langit, ada bumi. Ini satu hal yang berbeda. Kalau dahulu itu dipersatukan, langit dan bumi itu dipersatukan. Kalau Anda berbicara alam semesta, maka tidak bisa dilepaskan antara langit dan bumi. Tapi kalau berbicara bumi saja, maka Anda tidak berbicara tentang langitnya. Karena kalau langit itu banyak pembahasannya. Belum lagi misalnya planet. Belum lagi misalnya galaksi. Ya kan? Kalau yang paling besar dari bumi itu kan planet, ya kan? Atau apa ya? Tata surya. Kalau besar dari tata surya berarti namanya galaksi. Apakah betul kira-kira seperti itu, Sepul? Kita diskusi saja mungkin karena barangkali ada yang saya salah atau bisa diperbaiki. Betul nggak kira-kira, Pul? Yang besar dari bumi namanya tata surya kan? Yang besar dari tata surya namanya galaksi. Ya kan? Galaksi kita namanya Bima Sakti. Bima Sakti. Ya. Jadi kita sekarang berbicaranya bukan hanya bumi ya, tapi langit dan bumi atau alam semesta. Maka ayat yang pertama kita baca adalah Al-Anbiya ayat 30. Bunyi ayatnya seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nggak ada. Ya, ayatnya saya bacakan saja. Surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru. Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui? Yara itu artinya mengetahui. Anna samawati wal arda, bahwasanya dahulunya langit dan bumi itu kanata ratska. Dahulunya itu dia itu padu. Padu kalau bahasa awaknya itu bersatu ya. Sama kayak kalau dahulu ya antara Padang Panjang dengan Batu Sangkar itu padu. Apa artinya itu? Menyatu. Menyatu. Satu kesatuan, Ustaz. Itu kesatuan. Nah, jadi ratsko itu artinya dulu. Fafataqnahuma, maka kemudian kami pisahkan mereka. Artinya sekarang kan sudah Mekar ya kan? namanya. Kalau Padang Panjang sudah ada batas wilayah dan sudah ada juga pemerintahan dan pemekaran. Ya, pemekaran gitu ya. Fafataqnahuma. Nanti kita jelaskan bagaimana bentuk fataqnahuma ini. Pemisahan antara langit dan bumi ini. Ada juga gambar yang sudah dimasukkan oleh Yolanda tadi nanti. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kemudian setelah kami pisahkan, ya, kami berikan air. Ya kan? Kenapa dengan air itu? Karena dengan air itu kulla syai'in hayy. Apa artinya kulla syai'in hayy itu? Setiap sesuatu menghidupkan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu semua dengan air. Makhluk hidup itu pasti butuh air. Kalau Anda lihat misalnya misalnya makhluk hidup. Kalau dia nggak ada air, pasti dia akan mati. Gersang. Ya kan? Logikanya seperti itu ya. Misalnya kalau Anda pergi ke padang pasir, karena tidak ada air di sana, pasti tidak ada hewan di sana yang hidup. Termasuk cacing ya, kalau tidak ada air juga tidak bisa hidup ya. Meskipun dia hidupnya di dalam tanah, tapi kalau tanah tidak punya air, tidak ada yang hidup di sana. Jadi setelah Allah pisahkan antara langit dan bumi, Allah berikan sumber penghidupan berupa air. Afala yu'minun, tidakkah kamu beriman? Jadi ujung daripada ayat ini mengisyaratkan atau menginformasikan agar kita itu harus beriman daripada fenomena ini. Ya, artinya menambah keimanannya gitu. Ada orang yang menyangka dia sudah pergi ke planet, dia sudah pergi ke puncak Everest. Ya,
tapi masih merasa dia itu lebih kuat. Itu masih belum kuat imannya. Tapi ketika dia mengetahui ini, bertambah kuat imannya, maka itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman karena melihat tanda-tanda Allah atau ayat Allah. Kemudian kita lihat tafsirnya. Secara umum ayat ini membahas tentang keesaan Allah. Artinya yang ditonjolkan dalam ayat ini tentu adalah kemaha besarannya Allah. Allah mencela orang-orang yang musyrik. Apa inti daripada ayat ini? Coba kita lihat di paragraf berikutnya. Sesuai dengan ayat pertama, apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa dahulu langit dan bumi itu berpadu dan saling berhubungan. Kemudian kami pisahkan keduanya dan kami menghilangkan kesatuannya. Hal itu senada ayat, berarti ayat ini didukung oleh teori astronomi rupanya. Ini yang menjadi ciri khas kajian tafsir kita atau tafsir sains ini, bagaimana mengaitkan antara ayat dengan teori astronomi. Dan itu juga dikuatkan ketika Al-Quran mengatakan langit dan bumi itu dipisahkan, astronomi juga mengatakan yang demikian. Mengatakan yang bahwa matahari adalah bola api yang berotasi, berputar pada sumbunya selama jutaan tahun. Di tengah-tengah perjalanannya yang cepat, planet kita dan planet yang lain dari garis khatulistiwa matahari terpisah daripadanya dan menjauh. Sehingga kini bumi kita tetap berotasi dan berevolusi menurut sistem tertentu. Ada seorang profesor namanya Abdul Hamid. Dia orang Mesir ya. Mengatakan lahirnya bumi dan planet itu dari matahari yang bermula dari dekatnya sebuah bintang besar kepada matahari pada masa yang silam. Lalu dari bintang kabut yang tidak lama kemudian terpisah dari matahari dalam bentuk anak panah yang kedua tipenya berhias dan tengahnya dalam. Kemudian timbunan kabut ini menebal di angkasa yang dingin hingga menjadi timbunan-timbunan terpisah yang kemudian menjadi bumi kita dan planet-planet lainnya. Kemudian, dan air kami jadikan dari segala sesuatu yang hidup. Demikian pula dengan air. Dia menghidupkan dan menumbuhkan setiap tumbuhan. Artinya air merupakan inti daripada makhluk hidup yang ada di bumi. Mungkin tafsir Al-Misbah juga hal yang demikian kalau kita lihat. Intinya adalah yang dilihat di sini adalah bagaimana menonjolkan kemahaesaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian analisis teori sains. Teori yang paling populer banyak diyakini kebenarannya hingga saat ini adalah teori ledakan atau dikenal dengan teori Big Bang. Kalau kita lihat nanti ada 6 fase penciptaan bumi. Fase pertama itu teori Big Bang namanya, ledakan. Jadi Big Bang ini adalah ledakan ya. Jadi ini teori ini mungkin senada dengan ayat tadi ya. Fafataknahuma. Jadi fatakna itu bukan memisahkan tapi diledakkan mungkin ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan teori sains. Karena kalau kita lihat nanti 6 masa itu, masa pertama itu bumi itu tercipta karena ledakan. Big Bang. Kalau bahasa Arabnya tadi fafataknahuma. Dan ini diusulkan oleh ilmuwan asal Belgia bernama Abe Gorges. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari suatu yang super padat dan panas, kemudian meledak dan mengembangkan sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta seperti sekarang ini. Kita lanjut ya. Yes. Kemudian ayat berikutnya lagi, Fusilat ayat 11. Fusilat ayat 11. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa stawa ila sama' wa hiya dukhanun. Kemudian Allah itu menuju atau menetap di langit dan langit itu masih berupakan asap.
Berarti sebelum summastawa itu ada ayat sebelumnya ya. Coba kita baca ayat sebelumnya. Wa ja'ala fiha ayat 10 nih ya, Fussilat ayat 10. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Ya. Kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Artinya apa di sini? Allah menjelaskan bahwa setelah bumi itu dipisahkan, maka terbagi pada dua ya, antara langit dan bumi. Langit setelah dipisahkan itu berupa asap rupanya. Berupa asap. Berupa asap. Apa itu yang dimasukkan dengan asap? Nanti kita akan jelaskan maksud dari seperti dijelaskan ini dalam tafsir Al-Misbah ini. Pada proses penciptaan langit masih berupa dukhan atau asap. Para ilmuwan memahami kata dukhan dalam arti suatu benda yang terdiri pada umumnya dari gas yang mengandung benda-benda yang sangat kecil namun kukuh, warna hitam dan gelap, dan mengandung panas. Sedangkan menurut tafsir ini bahwa sebelum terbentuknya bintang-bintang, ada satu yang angkasa raya yang dipenuhi oleh gas. Hingga kini sebagian dari gas dan asap itu masih tersisa dan tersebar di angkasa raya. Mungkin barangkali maksudnya adalah hasil daripada pemisahan itu atau fafatahuma itu membentuk molekul-molekul tadi. Kayak kerikil-kerikil yang di angkasa itu. Itu mungkin hasil daripada pemisahan langit dan bumi. Atau dulu nama seperti gas ya, atau seperti asap ya. Tafsir Kemenak menjelaskan menurut teori ilmu pengetahuan, ayat di atas menggambarkan mengenai permulaan alam semesta. Peristiwa tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa yang oleh para manusia disebut dengan Big Bang. Itu tersebut sangat jelas terlihat pada surat Al-Anbiya. Yang ayat penggalannya bunyi demikian bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu, kemudian kami pisahkan. Ilmu kosmologi modern baik dari pengamatan maupun teori secara jelas mengindikasikan bahwa pada suatu saat seluruh alam semesta terdiri hanya dari awan dari asap yang terdiri dari atas komposisi gas yang padat dan sangat panas. Kumpulan ini terdiri atas jumlah besar kekuatan atom yang saling berkaitan dan berada di bawah tekanan yang sangat kuat. Artinya di sini kita jelaskan bagaimana dahulu langit itu awalnya terbentuk ya dari asap yang panas dan keras. Kalau sekarang kan langit sudah tidak keras lagi ya. Kalau misalnya kita naik pesawat lah kan tidak keras. Mungkin ada kerasnya mungkin waktu hujan. Kalau dulu keras sekali, panas dan keras. Nah, itu awalnya mungkin berdasarkan penjelasan teori sains. Nah, coba kita lihat analisa teori sainsnya. Mulai abad 18, para ahli telah memikirkan tentang proses terjadinya bumi. Satunya adalah teori kabut yang dikemukakan Immanuel Kant dan Pierre de Laplace yang kemudian terkenal dengan teori Kant-Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa alam semesta terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut. Gaya tarik-menarik antar gas ini kemudian membentuk kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat dalam proses perputaran yang sangat cepat. Kabut bagian kosmos terlempar, memisah dan meledak karena pendinginan. Bagian inilah yang membentuk planet di dalam semesta. Jadi ketika terjadi ledakan, ya kan? Kemudian ledakan itu dalam bentuk gas atau kabut yang sangat panas dan keras, maka ketika kabut yang sudah memisah itu menjadi padat, maka itu yang disebut dengan planet. Itu berdasarkan teori ini ya. Jadi ketika misalnya meledak gitu ya, antara langit dan bumi itu atau tata surya itu, maka dia akan memisah kalau setelah meledak tuh. Dan setelah memisah itu ada yang kerasnya gitu. Yang keras itu yang memadat. Ya, kemudian semakin besar, kemudian menjadilah planet. Mungkin seperti itu teorinya gitu. Sebuah bintang terbentuk dari gumpalan gas
dan asap yang merupakan peninggalan dari asap yang menjadi asal kejadian alam semesta. Kemudian kita baca surat Al-Hud ya, ayat 7. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini yang 6 masa ini akan kita bedah nanti ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan singgasananya Allah itu terletak di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa la in qulta innakum mab'usuna min ba'dil maut. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. La yakulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Maka orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Artinya kalau kita katakan kepada orang kafir akan ada kehidupan setelah kematian, maka pasti mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Nah, kita lihat penafsirannya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam ayat disebutkan sittati ayyam, artinya 6 hari. Kalau tadi kita bicara tentang asal muasal bumi itu terdiri dari dua hal yang terpisah. Kemudian juga kita bahas tentang bagaimana bumi itu terbentuk karena pisahannya yang menjadi keras, kemudian mengeras ya, dan menjadi sebuah planet. Sekarang kita lihat bagaimana fase-fasenya gitu. Ya kan? Bagaimana proses-prosesnya itu. Lebih detail lagi, kalau tadi kan awalnya terbentuk dari sebuah perpecahan atau ledakan. Kemudian ledakan itu mengeras menjadi planet. Kalau sekarang kita lihat lebih detailnya lagi. Waktunya gitu mana? Proses-proses dari awal sampai akhirnya gitu. Nah, coba kita lihat ya. Ada sittati ayyam, 6 hari. Akan tapi pengertian hari di sini tidak dapat disamakan dengan hari seperti yang kita alami sehari-hari, tetapi disesuaikan dengan hari menurut perhitungan Allah. Ulama ilmu falak telah menyatakan bahwa hari-hari yang ada hubungannya dengan peredaran bintang tidak sama dengan kadar hari yang berlaku di bumi ini. Artinya ada apa? Hari yang Allah katakan tentang yang di planet itu tidak sama ukuran atau lamanya dengan hari yang ukuran di bumi. Nah, kita bisa pahami ya, kira-kira ya. Ketika dikatakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, ketika Allah mengatakan menciptakan langit dan bumi 6 masa. 6 masa penciptaan langit ini tidak sama pemahamannya dengan hari kita. Kalau hari kita kan satu hari berapa jam? 24 jam. Tapi kalau harinya orang penciptaan langit bumi atau ukuran di planet itu tidak sama. Bahkan di dalam Al-Quran jelaskan, inna yauman ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari itu sama diukur dengan 1000 tahunnya kita gitu. Jadi kalau Allah mengatakan satu hari di neraka, satu hari di akhirat, maka hitungannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Kemudian Allah menjelaskan bahwa singgasananya sebelum pencipta langit dan bumi berada di atas air. Artinya sebelum diciptakan langit dan bumi ini, singgasana Allah itu berada di mana? Berada di atas air. Nah, ini mungkin perlu juga kita diskusikan ini. Apa maksudnya nih? Singgasana Allah sebelum langit dan bumi diciptakan adanya di atas air. Nah, coba kita lihat ya. Singgasana Allah di atas air sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, Arash atau singgasana Allah itu termasuk alam gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Yang tidak mungkin pula dibayangkan atau dikhayalkan dalam bentuk pun. Apalagi caranya. Jadi di sini penafsir atau kitab tafsir yang dikadang oleh Kemenak memberikan penjelasan kepada kita. Kalau Anda bertanya, apa maksud singgasana Allah itu di atas air, Ustaz? Maka jawabannya adalah tidak bisa kita jelaskan. Nah, jadi kalau kalian bertanya, "Bah, mau kasih Ustaz?" Ya, Ustaz bisa jelaskan. Karena ini bagian daripada masalah gaib atau alam gaib. Kalau alam gaib itu namanya gaib kan, itu tidak bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat, Ustaz? Karena ini namanya gaib, tentu tidak bisa dilihat. Nah, itu seperti itu cara menjawabnya ya. Terus ada nggak bisa caranya kita bisa menangkan akar, Ustaz? Makanya caranya tentu kita baca ayat ya. Nah, baca aja ayatnya.
Meskipun Anda belum melihat secara langsung, yakini saja apa yang dijelaskan oleh ayat. Bahwasanya Allah itu sebelum langit dan bumi diciptakan, singgasananya itu berada di atas air. Bagaimana? Ya, kita pahami aja lah seperti itu. Gitu. Makanya di dalam ilmu akidah, Anda mungkin pernah melihat perdebatan antara Sunni atau misalnya Wahabi dengan Aswaja gitu ya. Nah, mereka berdebat masalah bagaimana Allah itu beristiwa. Dan itu tidak bisa kita uraikan perdebatannya menjadi sebuah kata sepakat. Karena mereka dalam berpijak teori itu berbeda-beda pemahamannya. Kalau orang Salafi mengatakan Allah itu punya jisim atau punya fisik, ya kan? Dan beristiwa di atas singgasananya. Sedangkan orang Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu tidak punya fisik. Maka kalau kita pahami Allah pahami sajalah Allah itu tidak sama dengan kita beristiwa atau bermukim di atas singgasana. Jadi ini panjang perdebatannya. Kita fokus saja kepada fasenya ini ya. Jadi kan ada 6 masa. Ini ada 6 masanya. Coba dicatat ini. 6 masa yang Allah ceritakan tadi di dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 ini. Ada 6 masa. Yang pertama, masa pertama adalah masa di mana terjadinya ledakan. Coba lihat ya. Teori yang diyakini bahwa masa pertama itu bermula dari ledakan. Nah, coba kita lihat catat ini. Masa pertama bermula dari ledakan atau istilahnya Big Bang. Terjadinya kapan? Terjadinya 13,7 miliar tahun yang lalu. Itu yang pertama ya. Kita ringkas saja ya, enggak usah panjang-panjang. Masa kedua setelah terjadi ledakan, maka disebut yang namanya adalah ini dia. Masa yang berikutnya ini terjadi pengembangan alam. Pengembangan alam semesta berdasarkan analisis pergeseran spektrum unsur-unsur di galaksi jauh. Apa maksudnya ini ya? Pengembangan alam katanya. Pokoknya intinya di fase yang kedua ini terjadi perkembangan gitu. Setelah meledak, berkembang dia. Mungkin dari kecil ke besar. Itu mungkin maksudnya ya. Atau di sini katanya kan berdasarkan analisis Kalau pergeseran. berkembang itu lah museum itu. Iya, Pak? Ya dia setelah meledak kan menyebar kemana-mana. Oh, ya. Jadi Sekarang masih berkembang lah museum itu ayat apa tuh? Lamusiun. Ya. Ya. Museum itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang awalnya pertama meledak, yang kedua lamusiun atau mengembang. Yang ketiga pembentukan matahari dan planet-planet. Setelah berkembang dia baru terbentuk. Ya, ada bentuk matahari bagaimana, bentuk planet bagaimana, bentuk bumi bagaimana gitu ya. Kalau yang awalnya cuman partikel-partikel atau asap-asap yang keras ya, yang padat. Nah, kalau sekarang sudah ada bentuknya. Atau dalam bentuk matahari, planet dan bumi. Kemudian yang keempat, ya, difokuskan pada proses evolutif di bumi. Benua di permukaan bumi tidak tertetap. Bahkan sebelumnya sebagian benua mungkin dihilang pada awal sejarahnya ketika benda langit yang sangat besar menumbuk bumi. Artinya fokus yang keempat ini bagaimana bumi ini berubah gitu, dibentuk, dirubah gitu ya. Kemudian kita masuk kepada fase yang kelima. Kemudian air lagi ya, memancarkan air pada mata airnya. Jadi fase yang keempat tadi dibentuk juga unsur-unsur bumi ya. Adanya lembah, adanya gunung, adanya bukit, adanya laut. Maka fase yang kelima ini baru diberikanlah air. Memancarkan padanya air dan menemukan tumbuh-tumbuhan. Itu yang kelima. Yang keenam, lahirnya gunung akibat evolusi geologi mulai diciptakan lawan dan jadi itulah yang 6 fase tadi. Ini proses tabarakan tadi ini.
Nah, ini bumi pada awal pembentukan mengalami tumbukan besar. Contoh Airnya lain, bila contoh lain bintang yang masih berselimut debu. Itulah kira-kira gambar yang kita jelaskan tadi. Wilayah langit sekitar nebula menunjukkan secara lengkap evolusi di alamnya yang boleh gelap dan terang, tempat lahir di binatang, gugusan bintang, dan sisa bintang mati. Jadi itu kira-kira pembahasan kita dapat kita simpulkan kepada 3 inti daripada pembahasan kita. Yang pertama adalah bagaimana awal bumi itu, ya, bumi atau alam semesta itu awalnya adalah satu kesatuan antara langit dan bumi. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bumi itu setelah diledakkan gitu, atau dipisahkan, bahwa bumi itu ya mengalami sebuah proses yang terdiri dari 6 masa. Yang ketiga kita lihat bagaimana bumi itu berproses dari 6 masa. Yang pertama adalah tentu adanya ledakan. Yang kedua tadi apa tadi? Pengembangan. Pengembangan, ya. Pengembangan Ya, yang ketiga, pembentukan matahari dan planet-planet. ya. Yang keempat, proses evolusi. evaluatif di bumi. Di Ya, bumi bentuk atau apa? berubah. Yang kelima tadi diberikan air, ya. Air Diberikan air. memancarkan Air Dan yang terakhir adalah lahirnya gunung. pembentukan Gunung. gunung-gunung. Nah, kemudian diciptakan hewan, kemudian diciptakan juga manusia. Seperti itulah kira-kira kesimpulannya. Ya, atau mungkin barangkali bisa didiskusikan kembali terkait beberapa ya penjelasan yang perlu juga kita diskusikan atau kita tambahkan juga. Barangkali bisa jadi ditambahkan oleh Pak Dr. Risman. Itu mungkin penjelasannya. Silakan kalau ada yang bertanya atau yang mempertanyakan atau yang menambahkan, ya silakan juga. Ya, kita sudah membahas berapa ayat tadi itu? Berapa surat tadi? Ada 3 surat, ya. Hud, Fusilat, dan Al-Anbiya. Yang pertama surat Al-Anbiya yang menjelaskan tentang bumi itu dan langit itu bergabung. Kemudian yang kedua surat Fusilat, bahwasanya langit itu dalam bentuk dukhan atau asap. Kemudian yang ketiga adalah Al-Anbiya ayat 30. Ya. Yang ketiga adalah surat Hud, ya. Maaf. Surat Hud ayat 7, ya. 6 masa proses tadi. Itu kira-kira 3 ayat yang kita jelaskan. Silakan. Mungkin Saiful dibuka pancingan pertanyaannya, Saiful. Silakan Saiful. Kalau nggak ada Saiful yang bertanya, nggak rame jadinya. Makanya kita minta aja langsung kepada Saiful. Belum. Lanjut dulu, Ustaz. Lanjut dulu, ya. Atau kira-kira Saiful paham tadi apa yang dijelaskan? Atau kurang paham? Kalau kurang paham, tanyakan saja di mana penjelasannya yang kurang dipahami tadi. Tadi ada yang perlu kita jelaskan, ya. Istiwa alal ma' tadi, ya. Sumastawa alal ma'. Itu kalau kita lihat juga penjelasan sumastawa wa akana arsyuhu alal ma'. Arasnya Allah itu di atas air. Ya, itu penjelasan itu perlu juga kita diskusikan itu. Kemudian apa maksudnya aras itu? Kemudian airnya itu apa maksudnya? 7. Atau mungkin barangkali Bapak Dr. Usman yang menambahkan, mungkin belum ada nampak wawasan atau inspirasi dari rekan-rekan mahasiswa untuk diskusi.
Silakan Pak Dr. Isman. Ya. Halo. Ya, dengar Pak. Ya, terima kasih. Ya mungkin apa yang disampaikan Ustadz Yogi ya, dan itu berdasarkan makalah Yolanda ya Yogi ya. Ya Pak. Ya. Jadi mungkin beberapa catatan saja dulu yang akan disampaikan. Yang pertama, bahwa penafsiran ayat secara saintis atau tafsir al-ilmi sebenarnya berada di wilayah yang masih diperdebatkan sejak zaman Al-Ghazali. Menurut itu sudah diperdebatkan boleh atau tidak tafsir ayat dengan bil ilmi, atau dalam hal ini sekarang bahasanya tafsir saintis, tafsir ilmi. Maka di situ ada pertentangan, ada yang menolak, ada yang membolehkan secara bebas, dan ada yang membolehkan dengan syarat. Tapi meskipun demikian, tafsir bil ilmi tetap saja berkembang, tidak bisa direm. Puncaknya ya keberanian Tantawir Jauhari menulis tafsir secara utuh, memang bercorak bil ilmi. Ya. Setelah itu muncul beberapa karya yang cukup sama dengan Al-Jauhari, misalnya Hanafi Hasan, yang memang memilih secara tematik ayat-ayat kauniyah. Nah, karena itu sekarang tidak hanya menafsirkan ayat yang berkaitan dengan kauniyah dengan tafsir bil ilmi, bahkan sekarang pun muncul kajian-kajian sains terhadap hadis. Bahkan hadis yang sudah didhaifkan oleh ulama hadis, oleh pengkajian syarah bil ilmi, itu malah diterima. Ya, ada hadis ya tentang terung al-bazinjan syifa likulli da'. Terung bisa menjadi obat Penyakit. ya. Jadi tafsir bil ilmi kemudian menular ke hadis syarah hadis bil ilmi, yang mana hadis yang didhaifkan ulama hadis diterima oleh ulama sains. Terong itu obat segala penyakit, itu hadis palsu. Tapi oleh penelitian kaum saintis bisa dibuktikan unsur-unsur nabati yang ada di dalam terong itu ternyata memang membenarkan isi hadis. Nah, sekarang mana yang mau kita terima? Kajian saintis atau kajian ahli hadis? Ya, nyamuk yang masuk ke dalam gelas, kemudian kata Nabi dalam hadis ini dianggap hadis palsu atau hadis dhaif. Kalau nyamuk lalat masuk ke dalam gelas minuman, jangan dikeluarkan, malah dicelupkan
supaya dia benar-benar tenggelam. Karena pada nyamuk itu ada bagian yang membawa penyakit, sekaligus ada yang membawa obat. Obat. Oleh karena itu, kalau dia masih berenang, suruh menyelam. Di nyamuk suruh nyelam ya berenang saja dia susah, disuruh menyelam ya tentu mati. Ya, jadi matinya nyamuk itu malah kehidupan bagi kita karena dengan dia menyelam bagian obatnya membunuh bagian penyakitnya dan itu dibenarkan oleh sains. Tapi menurut logika ahli hadis ini hadis ini nggak masuk akal sehingga dianggap sebagai hadis yang nggak masuk akal sehingga dianggap hadis palsu ya. Jadi dengan demikian sebaik apapun kita menafsirkan tafsir bil ilmi, kita hanya bisa memanfaatkan. Itu masalahnya. Kita baru bisa memanfaatkan hasil kajian saintis. Belum ada saintis yang mufasir yang saintis. Nggak tahu lahir dari IAT semester 5, semester 7 ini. Akan lahir mufasir saintis sekaligus mufasir. Tapi kayaknya belum deh. Nggak tahu generasi yang keberapa nanti lahir mufasir saintis mufasir. Tuh, jadi karena sifatnya memanfaatkan itulah menimbulkan pro kontra. Karena ilmu itu tidak ada yang bebas kepentingan menurut satu mazhab. Tapi mazhab lain mengatakan ilmu itu ya bebas nilai, ilmu untuk ilmu. Karena itu meskipun orang kafir yang menafsirkan saintis, yang menjelaskan sains, itu nggak ada masalah karena kekafirannya tidak masuk dalam ilmunya. Jadi ketika kita ambil untuk menafsirkan Al-Quran, maka tidak ada masalah karena dia sebagai saintis, bukan sebagai dia Kristen. Oleh karena itu tidak ada bias ideologi, bias agama di dalam teori saintis. Jadi kalau kita sekarang ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang kauniyah dengan penemuan sains itu bisa kita katakan setidaknya 80% bisa membantu penafsiran. Tetapi tidak bisa kita katakan itulah tafsirnya. Ya, mana tahu ke depan masih ada lagi perkembangan yang lebih maju, yang lebih jelas. Dan kemudian revisi terhadap penafsiran itu suatu yang tidak bisa dihindarkan. Ya, oleh karena itu, apalagi yang kedua, di dalam kalangan umat Islam sendiri, dalam menyikapi ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang menjelaskan alam semesta, yang di sana itu tidak bisa dielakkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini ayat ini dianggap oleh sebagian kalangan ayat mutasyabihat. Karena ayat mutasyabihat ada dua mazhab. Pertama, mazhab yang tidak mau dalam tanda kutip tidak membolehkan penafsiran. Biar sajalah, tidak perlu ditafsirkan. Rasakan saja maknanya, terus itu yang diambil untuk meningkatkan keimanan. Bahwa Allah itu maha tahu, maha kuasa. Bagaimana detailnya, bagaimana maha kuasanya dalam menciptakan alam, tak perlu dijelaskan. Karena kalau Allah mau menjelaskan, sebenarnya Allah bisa saja menjelaskannya secara sistematis, urut-urutan. Pertama begini, kedua begini, dan selanjutnya sampai kiamat begini. Tetapi ternyata kalau kita baca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam, sulit kita menyusun sebuah proses. Ya, dikatakan dalam 6 masa, ya seperti apa 6 masanya itu? Kalau kita rujuk ayat-ayat yang lain, kita harus menyusunnya sedemikian rupa. Dan susunan itu bukan Allah yang menyusun, tapi mufasir. Kalau mufasir berarti bisa benar, bisa salah. Masa pertama begini, masa kedua begini ya. Sebagai hasil temuan sains, kita yakin secara ilmiah. Tetapi belum yakin kita secara imaniah, ya, makanya sebagian kalangan menolak menafsirkan ayat-ayat tentang kauniyah karena dianggap mutasyabihat. Tetapi ulama lain yang tidak menganggap mutasyabihat
justru ayat mutasyabihat harus dijadikan muhkamat penafsirannya. Kalau mutasyabihat dijadikan mutasyabihat, maka disitulah peluang munculnya dugaan-dugaan dan segala macam. Dan yang paling parah itu adalah ibtira'u ta'wilih. Mereka mencari-cari takwilnya. Nah, daripada kita berdosa mencari-cari takwil, lebih baik ditafsirkan secara takwil yang benar dengan metodologi saintis yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu tidak ada yang bisa tersisa dalam arti yang sebenarnya tidak ditafsirkan sama sekali. Tetapi memang ada penafsiran-penafsiran. Soal benar dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala 1. Karena menafsirkan Al-Quran secara bertanggung jawab, secara metodologis, itu sama dengan ijtihad. Kalau kita sudah beristihad lalu salah, dapat pahala 1. Dan kalau benar, bisa dapat pahala 2. Maka dalam hal ini tidak berlaku sebuah hadis yang dipakai oleh At-Tabari yang menyatakan tafsir bil-ra'yi. Meskipun benar, itu tetap salah. Dan kalau orang menafsirkan Al-Quran secara ra'yi, dan dia salah, maka dia mendapat dosa 2. Pertama, karena menafsirkan yang tidak jelas. Yang kedua, karena kesalahan tafsirnya. Oleh karena itu, dia kalau tafsirnya itu pun benar, itu hanya kebetulan benar. Sesuatu yang dilakukan dengan tidak penuh keyakinan dan bertanggungjawaban, maka sesuatu itu dianggap tafsir bil-ra'yi, dan tafsir bil-ra'yi apapun hasilnya, kalau benar dapat dosa 1 karena sudah menafsirkan sesuatu yang bukan wilayahnya. Karena mutasyabihat adalah wilayah Allah, sedangkan wilayah manusia adalah al-muhkamat. Ketika dia menafsirkan ayat mutasyabihat meskipun benar, itu tetap salah karena mengerjakan yang bukan kaplingnya. Ya, Anda connect, jangan coba-coba jadi sopir. Ya, meskipun Anda pintar bawa mobil, terus Anda sopiri mobil itu, meskipun sampai ke tujuan Anda salah. Karena tugas Anda connect, bukan sopir. Apalagi kalau mobilnya masuk jurang, Anda lebih salah lagi. Karena sudah menjalankan mobil yang bukan pekerjaan Anda. Itulah kira-kira kaitan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan saintis. Nah, oleh karena itu, terkait dengan penciptaan alam ini, ya, tadi ada yang dijelaskan Ustaz Yogi. Aras Allah itu di atas air. Ya. Nah, ada yang mengatakan ya sudah, tidak usah dijelaskan. Nah, dalam hal ini ada ulama yang menafsirkan yang di atas air kan cuma arasnya. Ya kan? Iya. Sama dengan kita. Sekarang ada masjid di atas air. Ada enggak? Anda pernah lihat? Masjid mewah di atas air. Ada, Ustaz. Di Aceh tuh barusan meninggal orangnya. Masjid di atas air itu. Bukan masjid dan memang benar masjid. Ya. Nah, itu yang di atas air kan masjidnya. Yang punya masjid kan belum tentu di atas air. Jadi kalau Allah memiliki aras di atas air, itu kan tidak menunjukkan bahwa Allah juga di atas air. Karena arasnya itu adalah aras. Ya. Dia bertahta di atas aras. Bertahta di atas aras. Karena Allah sendiri tidak menempati ruang dan waktu. Tetapi dia bersemayam di atas aras, itu kan tidak berarti dia berada di aras. Oleh karena itu ulama tertentu mau menafsirkan bahwa aras Allah itu di atas air. Air yang dimaksud itu adalah embun-embun angkasa yang dipenuhi oleh embun-embun. Karena ruang kosong itu tidak mungkin kosong sama sekali. Tetapi dia diisi, dilapisi oleh embun-embun. Dan embun ini itu cenderung basah. Nah, embun basah itulah yang dimaksud dengan di atas air. Ya. Oleh karena itu bisa saja penafsiran seperti itu diterima.
tetapi juga bisa ditolak. Tetapi dalam kaitan Allah Subhanahu wa taala, baik kaum salafi maupun ahlus sunnah tetap menyatakan Allah tidak menempati ruang dan waktu. Kalaupun Allah menyatakan dia berada dalam ruang dan waktu, bagaimana dan seperti apa? Jawabnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Dia tak menyerupai apapun. Jangan dibayangkan seperti kita menempati segala sesuatu. Apalagi oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mustahil menempati ruang dan waktu. Ketika Allah menyatakan dirinya menempati ruang dan waktu, maka itu tidak dipahami seperti pemahaman literalnya. Ya. Wa nahnu akrabu ilahi min hablil warid. Allah lebih dekat dari diri mereka, dengan diri mereka, bahkan lebih dekat dari urat leher. Nah, jangan Anda bayangkan Allah menempati bagian dalam dari urat leher Anda, sedangkan yang lain berada di bagian luarnya. Karena Allah tidak mungkin menempati, Allah sebagai Allah tidak mungkin menempati rongga leher Anda. Tetapi Allah tidak tahu apa-apa tentang leher Anda itu, tentang diri kita. Oleh karena itu Allah yang maha tahu, dalam pengertian itu Allah yang maha kuasa, dalam pengertian itu bisa saja lebih berkuasa, lebih melihat, lebih mengetahui dari diri kita. Kita sendiri tidak tahu apa yang ada di belakang leher. Coba Anda lihat apa yang ada di belakang leher Anda. Coba Anda lihat apa yang ada di sekitar leher Anda. Bisa Anda melihatnya? Jadi kita tidak bisa melihat apa yang ada di leher kita, tapi Allah Maha tahu tentang semuanya, tentang diri kita. Oleh karena itu kita memang sangat terbatas. Melihat ke depan tak tahu yang di belakang, melihat ke samping kanan tak tahu apa yang di kiri, melihat ke bawah tak tahu apa yang di atas, melihat ke atas tak tahu apa yang di bawah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Oleh karena itu bagi kelompok tertentu memahami ayat-ayat kauniyah tidak mestilah jauh-jauh dengan menggunakan teori sains. Cukup dipahami saja maknanya. Dan bahwa pada intinya adalah bahwa dalam ayat-ayat kauniyah itu Allah sedang menjelaskan dirinya sendiri tentang dia maha tahu, tentang dia maha kuasa. Dan bukan menjelaskan tentang alam semesta itu sendiri. Maka kita jangan terbalik. Allah sedang menjelaskan dirinya. Tapi ketika ditafsirkan dengan sains, kita justru melupakan dirinya. Bahwa dia yang maha kuasa, dia yang maha tahu. Jelaskan sains, seolah-olah sains yang paling tahu. Menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Allah. Padahal semuanya itu sebagai hasil ilmu pengetahuan bersifat relatif, tidak bersifat mutlak. Dan kuasa Allah ketika itu menjadi tidak kita perhatikan, justru kita kecilkan. Seharusnya ayat kauniyah meningkatkan iman kita, meningkatkan kesombongan, kecanggihan, kehebatan ilmu pengetahuan. Jadi oleh karena itu saatnya kita kembali lagi menafsirkan ayat kauniyah untuk menjelaskan alam semesta itu punya sistem. Dan sistem yang Allah atur dalam alam semesta itu bagian kecil dari maha kuasanya. Oleh karena itu kita harus naikkan lagi bahwa dalam tafsir ayat-ayat kauniyah kita harus memunculkan, menguatkan peran Allah Subhanahu wa taala, bukan peran saintis yang menjelaskannya. Oleh karena itu tafsir ayat-ayat kauniyah harus meningkatkan iman kita, bukan menunjukkan kehebatan ilmu kita. Tetapi tidak memanfaatkan ilmu sama sekali di dalam menafsirkan ayat kauniyah juga sesuatu yang salah. Oleh karena itu tafsir ayat-ayat saintis sebenarnya sesuatu yang luar biasa sebagai gerbang untuk kita untuk mengenal Allah lebih besar. Untuk apa manusia berbesar kepala, sombong? Alam semesta yang diciptakan Allah dengan suatu teori, katakanlah teori ledakan. Satu debu dari ledakan itu namanya bumi. Dan debu yang lebih besar dari ledakan itu adalah matahari. Dan debu-debu yang berserakan di alam angkasa
itu semuanya lah bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga. Kalau diukur dengan sebuah debu yang bernama bumi, apalah arti seorang manusia? Di mana manusia bertebaran di permukaan bumi jumlahnya sudah jutaan. Berapa kecil debu-debu kita dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Karena itu wahai anda semua, janganlah memainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya kita dibandingkan kebesaran kekuasaannya dan ketinggian ilmunya. Coba anda rasakan sendiri. Secuil nikmat Allah. Belum pernah kita bisa membalasnya. Meskipun kita bisa beribadah dengan ketaatan yang menurut kita mungkin ibadah kita itu sangat luar biasa. Tetapi kita malu di hadapannya. Jangankan akan menyombongkan ilmu dan kemampuan kita. Menilai nikmatnya saja sebenarnya kita sudah tidak mampu bersyukur kepadanya. Karena itu sebagai orang yang meneliti ayat-ayat kauniyah, harusnya kita semakin sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus belajar terus dan belajar. Kita beruntung diberi Allah kesempatan masuk ke kelompok tafsir hadis untuk lebih mencintainya, mencintai kitab sucinya. Saya dan Ustaz Yogi, mari kita sama-sama, anda semua, mari sama-sama kita perbaiki niat kita. Bahwa kita masuk ke kelompok ini untuk semakin menyadari bahwa kita banyak tidak tahu daripada tahunya. Belajar terus dan belajar terus. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains akan membawa kita kepada innama yakhshallah min ibadihil ulama. Semakin kita tahu, harus semakin membuat kita takut kepadanya. Bukan membuat kita semakin sombong. Innama yakhshallah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ini sebuah pertanggungjawaban ilmiah yang cukup berat. Ternyata kita selama ini makin tahu makin sombong. Wa ma utiktum minal ilmi illa qalila. Padahal manusia itu diberi ilmu sangat sedikit. Tidak ada artinya doktor, profesor di hadapan Allah. Kalau dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan takut kepada Allah dengan ilmunya ya, salah satunya adalah orang-orang yang mendalami Al-Quran. Oleh karena itu besar harapan anda, Bapak, kepada anda semua. Tak perlulah kita dimarah-marahin. Tak perlulah kita dipaksa-paksa.
untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu Allah, belajar kekuasaan Allah. Untuk apa? Hidup kita hanya akan sia-sia, tidak bernilai di hadapan Allah. Belajar saja masih dipaksa untuk mencari yang sedikit itu. Dan berapa kita dapat dari yang sedikit itu? Hanya sangat dan sangat sedikit. Dan ketika ilmu kita itu sangat dan sangat sedikit, seberapa ia memberi kontribusi untuk ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Ananda semua, zaman sekarang ini orang yang tahu berilmu tinggi tidak belum tentu dia menjadi orang takut kepada Allah. Bahkan orang yang hafal Al-Quran, yang ikut acara MTQ Al-Quran, melakukan perbuatan zina sesama mereka. Ini ada apa? Kenapa ilmu mereka, Quran yang ada di kepala mereka, di otak mereka, tidak membuat mereka takut kepada Allah? Ini dunia yang terbalik, ini keanehan akhir zaman, Ananda semua. Karena itu anda harus mengambil jalan yang benar, jalan yang lurus. Agar benar-benar menekuni bidang ini. Buatlah makalah dengan penuh keimanan. Buatlah makalah dengan penuh keilmuan. Ya, jangan sekedar membuat makalah. Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kami tak melihat Anda membuat makalah. Ya. Kalau banyak mahasiswa yang lain yang rusak, saya tak mengharapkan itu terjadi di anak IAT. Anda harus menjadi ahlul Quran yang luar biasa. Tunjukkan pada IAIN, tunjukkan pada dunia bahwa Anda ini memang orang yang ahlul Quran. Ustaz gembira tadi, anak-anak membaca Quran semuanya, Allahu Akbar, luar biasa. Sedangkan kalau Ustaz masuk ke lokal lain, bacaan Al-Qurannya, wallahu rabbi. Oleh karena itu, seimbangkanlah antara membaca Al-Quran yang sudah bagus itu dengan kemampuan memahaminya, kemampuan mengamalkannya, dan kemampuan merenungkannya, supaya yang Anda tahu, yang Anda lakukan, membawa implikasi bahwa Anda semakin takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yang begitu luas, alam yang begitu besar, yang kalau kita lihat dengan kacamata teknologi, semuanya seperti debu-debu. Tetapi ketika kita lihat diri kita berada di mana di antara debu-debu itu, Allahu Akbar. Seperti apa kita kecilnya. Subhanahu wa ta'ala. La kabirata wa la saghirah. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Itu Anda harus tahu. In lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kesadaran beragama yang terbaik adalah kita sadar kita dilihat oleh Allah, meskipun kita tak melihatnya. Karena itu Anda semua, kita syukuri kita berada di kelompok ini. Ditakdirkan Allah untuk mendalami Al-Quran. Jangan Anda sesali lagi. Maju ke depan, maju ke depan. Jangan lihat lagi ke belakang. Lihat ke belakang cukup dengan melalui kaca saja. Bercermin dari kehidupan orang lain yang lebih baik. Bercermin dari kehidupan nyata yang lebih baik. Lihatlah ke belakang. Tapi Anda tidak perlu menengok, memutar kepala ke belakang. Cukup belajar sejarah dari kacamata. Dari kaca-kaca yang Anda pajang. Dan pajangan kaca itu sudah Allah pajang dalam kehidupan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan Al-Quran afala yatadabbarun. Kehidupan nyata dan dirimu kenapa kamu tak renungkan? Dan ayat-ayat Al-Quran kenapa tidak kamu tadaburi? Cukuplah sudah bagi kita sebenarnya metode media pembelajaran Allah terhadap kita. Tetapi kitalah yang tak pernah melakukan pembelajaran diri kita sendiri. Oleh karena itu, beberapa kajian saintis tentang ayat-ayat Allah bisa menambahkah keimanan kita,
bahwa Allah itu memang Maha Kuasa. Ya. Oleh karena itu kita lihat misalnya tambahan penjelasannya. Ya, ini bahwa makhluk hidup itu diciptakan Allah dari air. Sedangkan sebelumnya ketika itu langit dan bumi masih berbentuk benda padat. Ingat, yang ditanya oleh Allah di awal ayat ini orang kafir. Awalam yaral ladzina kafaru. Terus ditanya di belakangnya, kenapa kamu tak beriman? Kenapa Allah bertanya, apakah orang kafir tak mengetahui? Dan karena enggak tahu, makanya mereka tidak beriman. Oleh karena itu, ayat-ayat saintis ini kaum muslimin, Anda semua, bagi orang beriman, ayat-ayat kauniyah itu sudah diimani. Tinggal lagi bagaimana menjelaskannya. Dan kita sudah beriman. Ketika sudah dijelaskan, maka iman kita bertambah. Sedangkan orang kafir setelah dia tahu ayat-ayat itu, alhamdulillah hasilnya mereka akan beriman. Ya. Nah, kita orang yang beriman atau orang kafir setelah tahu, dia akan menambah imannya dan orang kafir akan menjadi beriman. Ya. Jadi kalau menurut teori ilmiah, air itu ada pada semua planet, kecuali Merkurius. Nah, bumi adalah benda alam semesta yang paling banyak airnya. Setelah itu ada Mars. Makanya orang berpikir untuk mencari kehidupan di Mars. Jadi kalaupun Allah menyatakan yang diciptakan dari air itu adalah makhluk hidup, maka logikanya kalau di suatu tempat ada air, maka makhluk hidup bisa tinggal di sana. Karena makhluk hidup sumbernya asalnya adalah air, maka keberadaan air menjadi penting bagi manusia. Manusia bisa bertahan hidup selama 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu jika tak makan. Tapi manusia akan drop jika tidak minum dalam waktu tertentu. Nah, dengan demikian bumi mengandung air, H2O dan oksigen di atmosfernya. Merupakan karunia Allah yang tak terhingga. Mungkin kita pernah merasakan dalam hidup kita kekurangan air, tidak ada air. Ketika kita tak punya makanan, yang teringat justru air. Ya, karena itulah untuk bertahan kita. Oleh karena itu, anak-anak semua, manusia dan makhluk hidup lain di dalam dirinya memang kandungan airnya itu 70-90% kalau di totalitas. Dan dibandingkan dengan hewan, kita termasuk makhluk yang banyak air. Nah, segala makhluk hidup yang mengandung air, biasanya mayatnya mudah cepat busuk. Semakin sedikit unsur air makhluk hidup, kebusukannya semakin lambat. Maka ketika manusia mati, hari ini mati, besok bisa sudah busuk. Sedangkan ular, kalau mati, mungkin sudah 1 minggu mati, baru berbau. Oleh karena itu, apa yang mau kita banggakan Anda semua?
ketika kita sudah mati, bangkai kita jauh lebih buruk, lebih jelek dari binatang. Kita ini mayat berjalan. Yang ketika Allah tekan, malaikat tekan saklarnya dan dimatikan. Setelah itu kita adalah bangkai yang harus segera dikuburkan. Sedikit beruntung kita menjadi manusia karena bangkai kita diselenggarakan dengan cara-cara tertentu. Tetapi bangkai binatang tinggal dilempar atau di kuburan. Kalau nasib baik dikuburkan orang, kalau nasib buruk ya dilempar ke sungai dan seterusnya. Ya, mungkin itu hikmahnya Anda semua. Nah, berikutnya ya, awan dalam bentuk asap dan masih padu tadi ya dijelaskan oleh tafsirnya. Ya, tetapi kalau menurut saintisnya juga sudah ada di dalam makalah. Ya. Kalau kita pikir-pikir, karena asalnya memang asap, dukhan, kemudian dia berasal dari benda-benda yang padu, maka kita bisa paham. Ya. Teori nebula itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Itu semuanya teori barat. Ya. Kemudian semuanya itu menjadi padat dan dalam kepadatan tertentu dia meledak. Kenapa dia meledak? Karena dia panas. Jadi sekian lama dia berada dalam kepaduan, sedangkan panasnya terus melakukan ekspansi, maka benda yang terlampau panas ketika tidak mendapatkan pelepasan energi, maka dia akan meledak. Dan ledakannya itu kalau dalam teori penciptaan alam semesta, ya kemudian dia menjadi benda-benda angkasa. Ini sebenarnya sama pelajaran bagi kita, bahwa emosi, rasa panas, rasa benci, rasa marah, jika kita bendung-bendung, itu akan menumpukkan energi panas, sehingga dia kemudian akan meledak. Dan meledaknya manusia tidak akan terkendali. Coba Anda lihat, kenapa sang bapak misalnya di berita yang terbaru bisa membunuh, menganiaya anaknya sendiri. Karena energi marahnya, energi panasnya disimpan. Sehingga menumpuklah energinya itu kemudian meledak sehingga tidak terkendali. Kita disuruh oleh Allah bukan menyimpan rasa amarah. Bukan menumpuknya rasa amarah itu. Tetapi kita disuruh oleh Allah mendinginkan. Dan setelah dia dingin, langsung kita buang. Jangan ditumpuk-tumpuk. Karena menumpuk rasa marah yang sudah dipadamkan, itu akan menjadi bara. Dan bara itu bisa dihidupkan lagi kalau disiram dengan minyak. Oleh karena itu seorang hamba yang bijak, dia bukan hanya bersabar, tetapi sabrun jamil. Sabar, tapi tampilan lahir batin tetap indah. Bukan sabar yang menahan-nahan, sehingga tahanannya itu ibarat sebuah gelas, lama-lama akan penuh. Jangan Anda buat gelas-gelas penampung amarah. Campakkan itu gelas-gelas amarah. Tidak perlu Anda mengisi gelas-gelas itu. Tapi kalau Anda tetap pelihara, Anda akan mengisinya. Oleh karena itu, seorang hamba yang sabar tidaklah seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Suatu energi panas yang ditumpuk dan tidak ada pelepasan energi itu. Kemudian Allah meledakkannya. Dan Allah bisa mengendalikan sehingga sampai sekarang ledakan itu masih berproses untuk membentuk alam semesta. Ini ledakan itu ya pertama dia bentuk gas dan kabut begitu pekat dan besar, lalu kabut itu berputar dan berpilin kuat di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran.
Pada saat yang bersamaan materi lain pun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut planet. Jadi perputaran itulah yang membuatkan dia kemudian setelah berpencar menjadi membentuk sesuatu. Kemudian dia tumbuh dan melakukan gerakan secara teratur, matahari dalam orbitnya dan seterusnya, sehingga terbentuklah galaksi. Dan tidak ada satupun tabrakan-tabrakan liar. Meskipun ada benda langit yang turun ke bumi, itu sudah sangat sedikit dari jutaan benda yang bertebaran di angkasa. Hanya 1-2 yang menabrak bumi. Coba Anda bayangkan, Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu. Ya. Jadi dengan demikian ya mungkin tidak semuanya yang perlu Bapak komentari, ya, bahwa penciptaan 6 massa itu meskipun berbeda pendapat ulama dalam menjelaskannya, ya, summastawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas aras. Ingat bahasanya di atas aras. Meskipun ada ahli bahasa menerjemahkan mengartikan summastawa 'alal 'arsy bermakna bersemayam di aras, sebenarnya tambahan huruf ala itu bisa kita pahami bahwa Allah memang tidak berada di aras, tapi bertahta di atas aras. Artinya untuk menunjukkan betapa tempatnya itu maha tinggi. Aras saja itu sudah sangat tinggi bagi kita. Nabi Muhammad diperjalankan melewati aras namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah jalan alamat batas wilayah yang mungkin dilewati oleh manusia. Dan pelewatan dan kehadiran manusia di atas aras itu bukan kemauan manusia, tapi sudah diperjalankan. Allah hanya mengizinkan manusia diperjalankan, dan itu manusia yang istimewa, yakni Muhammad SAW. Hanya sampai Sidratul Muntaha. Itu berarti menurut sunnatullah. Manusia yang diciptakannya hanya bisa bertahan sampai Sidratul Muntaha. Kalau Allah pun mau memperjalankannya ke lewat Sidratul Muntaha, itu sudah tidak alam yang biasa lagi, tetapi sudah alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau periode-periode itu ada 6 periode, sudah dijelaskan oleh pemakalah. Ya, oleh karena itu periode yang dimaksud itu tentu saja seperti katakan Ustaz Yogi, tidak periode yang manusiawi, ya gitu ya, tapi periode dalam hitungan Allah. Satu periode, satu hari itu bagi kita 6 alfasanatin, 1000 tahun ya. Satu hari bagi kita, satu hari bagi Allah 1000 tahun bagi kita. Jadi kalau kita ukur kehadiran kita misalnya di kuburan sampai 100 hari, kita nggak tahu hari yang mana. Kalaulah hari yang dimaksud itu sama dengan ayat ini, 1 hari 1000 tahun. Berarti kalau kita di dalam kubur rata-rata 100 hari menanyakan tentang diri kita selama 40 hari, yaitu suatu waktu yang mencekam kalau kita tidak beramal soleh. Kita saja ujian hanya 90 menit, kayaknya sudah mau mati ke menit 91. Karena merasakan betapa ujian dunia itu sudah berat bagi kita. Tapi di kubur kita pun akan diuji komprehensif. Siapa namamu, siapa Tuhanmu, dan seterusnya. Dan jawabannya itu bukan kita yang menjawab, tetapi semua anggota tubuh yang terlibat akan menjawabnya. Dan mereka tidak bisa disuap.
Mata disuap untuk berbohong. Kaki disuap untuk berdusta. Mulut dilobi untuk tak mengatakan yang sebenarnya. Itu tidak berlaku di alam kubur dan alam akhirat. Itu Allah menciptakan alam ini 6 hari dan 1 hari bisa bermakna 1.000 tahun. Berarti 6.000 tahun. Itu baru penciptaannya. Ya, kalau penciptaannya 6.000 tahun, tentu pemakaiannya lebih dari 6.000 tahun. Orang buat mobil itu paling hanya 1 bulan. 1 mobil. Ya. Tapi masa pemakaiannya yang prima itu 5 tahun. Makanya kredit mobil hanya berlaku 5 tahun. Karena tahun ke-6 bukan performa yang maksimal lagi, yang sempurna lagi dari sebuah mobil. Maka orang kredit tidak mau membayar kekurang maksimalan mobil itu di tahun yang ke-6. Nah, kalau misalnya orang membuat mobil hanya 1 bulan dan masa pemakaian maksimalnya adalah 6 tahun, itu berapa persen? 1 bulan itu 30 hari. 5 tahun itu 120 bulan. 120 bulan dibagi 30 hari berarti berapa? Berapa tuh? 120 dibagi 30. Ini kan 40. 40 bulan. Pemakaiannya hanya pembuatannya sebulan. Pemakaian maksimalnya 40 bulan. Oleh karena itu kalau Allah menciptakan alam ini 6.000 tahun, pemakaiannya dikali sekian persen. Kalau tadi 1 bulan 120 bulan dibagi 1 bulan, itu kan persennya berarti 120 bulan dibanding 1 bulan. Itu berapa persen? Ya, logikanya seperti itu. Artinya Allah menciptakan dalam waktu sebulan, lalu pemakaian maksimalnya sekian lama, ya kira-kira saja kapan kiamat. Artinya Allah nggak mungkinlah cepat-cepat mengkiamatkan alam ini. Karena masa pakai maksimalnya mungkin sudah tercapai. Tinggal lagi pemakaian tidak maksimalnya. Makanya itu yang disebut dengan asratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Mobil, kenapa tidak mau lagi orang bank membayar kreditnya melewati 5 tahun? Ya karena tahun ke-6 tahun kiamat dan seterusnya. Kapan mobil itu benar-benar tak berjalan lagi, kita nggak tahu. Bisa jadi lebih panjang dari 5 tahun, 10 tahun. Sekarang di jalan-jalan itu masih ada nggak mobil cetakan produk 70? Masih ada kan? Nah, kalau tahun 70 dibuatnya, sekarang tahun 1920 itu udah berapa tahun? Tahun 1970. Terus kalau 2000 itu sudah 30 tahun. Ya kan? Berarti 50 tahun. 50 tahun masih enak jalannya di jalan walaupun modelnya udah ketinggalan zaman. Tapi dia masih bisa jalan kan? Jadi ini maksud saya untuk memberi optimisme kita untuk hidup. Hidup masih harus terus berlanjut sebagaimana biasa. Jangan kalah sama orang tua. Mobil-mobil baru ini jangan kalah sama mobil tua. Mobil tua terbitan keluaran tahun 1970 masih enak-enak aja jalan di jalan raya. Nggak ada
hilang PD dan segala macam. Malah mobil seperti itu dicari karena unik. Ini mobil baru keluaran tahun 1990. Anda lahir 1990 kan? 99, Pak. Hah? 99, Pak. Ya kan 90-an akhir itu. 90, iya Pak, 98. Iya, Pak. Berapa umur tiba-tibanya Iya sekarang? Pak. Masih 20-an. 21, Pak. Ya, 20-an ya. 122. Oh, ya masa gaya hidupnya lebih tua dari orang gae. Jangan mikirin kiamat. Kiamat itu urusan Allah. Tak manggar tadi. Mau kiamat sekarang kita mau apa? Mau kiamat besok kita mau apa? Makanya Allah tidak pernah memberi peluang kepada kita untuk bertanya. Yas'alunaka anis sa'ah. Itu enggak pertanyaan, enggak penting. Itu apa mempertanyakan kapan kiamat? Yang tugas kita adalah menyiapkan diri kita untuk mati. Karena mati sendiri, jangankan kiamat, enggak pernah kita tahu kan? Oleh karena itu, mengetahui akan mati itu membuat kita harusnya semakin semangat hidup, bukan semakin meloyo. Ibarat Nabi, kalau perlu Anda sekarang tanam kelapa. Jangan Anda pikirkan, untuk apa tanam kelapa terlampau lama berbuah. Jangan Anda pikirkan diri Anda sendiri, tanamlah kelapa, tapi mana tahu orang akan memetik buahnya sekian tahun yang akan datang. Makanya orang sekarang suka bertanam untuk dirinya sendiri. Cari tanaman yang cepat berbuah tapi umurnya pendek. Dulu terung. Terung itu bisa umurnya bertahun-tahun. Makin tua makin mantap buahnya kalau dipupuk. Batangnya itu bisa tinggi kayak pohon terong. Tapi sekarang terong orang buahnya panjang, warnanya gelap, umurnya pendek. Nah, sama dengan manusia sekarang berpikir terlampau pendek. Tapi tak pernah berpikir untuk dirinya orang lain. Ditanam cabai buahnya banyak, umurnya pendek. Ditanam jagung buahnya banyak, umurnya pendek. Kacang buncis juga begitu. Ditanam kacang buncis yang buahnya banyak, 1 kali, 2 kali berbuah, setelah itu mati. Cobalah kita sudah diajar oleh Allah, sedekah itu sedekah jariah. Jangan sedekah konsumtif. Anda belikan orang goreng perutnya kenyang, setelah itu dia lupa segalanya. Tapi kalau Anda berinfak sedekah jariah untuk pesantren, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu buahnya sepanjang masa selama dunia ini masih ada. Illa min salasin waladun solihun, ini terbatas. Kalau anaknya soleh sudah mati juga, maka dia nggak bisa lagi berdoa. Atau anak solehnya sudah lupa, dia nggak akan berdoa lagi. Au ilmun yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Anda sudah punya ilmu yang bermanfaat semua. Au sedekatin jariah. Karena itu saya kira itu saja sebagai penegasan. Kalau penafsirannya sudah cukup bagus, tadi juga sudah dijelaskan Ustaz Yogi. Tetapi bagian-bagian yang tersisa dari proses perkuliahan ini dari makalah dan berdiri kawan. tolong Anda baca lagi. Demikian Yogi, ada lagi Yogi? Waktu kita tinggal sedikit lagi. Ada yang bertanya? Novia? Pak. Bertanya? Bertanya mengenai Hud ayat 7 tadi, Pak. Bahwa bumi diciptakan dalam 6 masa. Tadi udah dijelaskan oleh Ustaz Yogi, Pak. Dan ada ada terjemahan selanjutnya tentang arash Allah di atas air. Maksudnya tersebut bagaimana, Pak? Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau tafsir saintisnya, setidaknya bisa kita jelaskan bahwa di bawah aras itu terdapat ruang yang sangat luas, melebihi luas langit dan bumi. Dan ruang luas itu, karena dulunya alam semesta ini dari dukhan, kemudian dukhan itu karena berputar-putar, dan kemudian masuklah karena putarannya itu
masuklah di dalam intinya terbentuk energi panas karena proses perputarannya, lalu menggumpal, gumpalannya itu menjadi mengeras dan panas akhirnya meledak. Nah, ledakannya itu kemudian melahirkan pecahan-pecahan, dan sebagian pecahan-pecahannya itu dengan sunnatullah, dengan kudratullah menjadi benda-benda angkasa, termasuk matahari, bulan, bintang-bintang. Tetapi ruang itu di dalam surat Salah An-Nazi'at ya, ayat 47, inna sama wa apa, coba lihat, la musi'un ya, la musi'un, artinya masih terjadi perluas ekspansi ya, kalau bahasa ilmiahnya ekspansi terhadap ya menuju alam yang sangat luas. Bersama abanainaha. Az-Zariyat yang Ya, 47. Ya, jadi ekspansi pecahan-pecahannya itu sampai sekarang belum berhenti karena masih ada ruang kosong yang sangat luas yang sulit dijelaskan. Nah, ruang kosong itulah yang berbentuk dukhan, tetapi unsur airnya sudah lebih banyak dibandingkan dukhan yang sebelumnya. Karena kalau unsur airnya masih, kalau unsur debunya yang masih banyak, maka dia akan menggumpal lagi menjadi benda-benda yang padat, yang memiliki, lalu terbentuk energi di dalam pusat putarannya. Tapi karena sudah lebih banyak unsur airnya, maka di ruang kosong itu tidak terbentuk benda-benda, tapi hanya dilewati oleh benda-benda yang musiun tadi, yang ekspansi tadi. Kalau tidak ada ruang kosong, tidak mungkin Allah mengatakan masih ada benda-benda pecahan yang berekspansi, yang kita sendiri nggak tahu kemana perginya. Dan sains sudah menunjukkan benda-benda yang berekspansi itu jumlahnya lebih besar dari sistem galaksi yang dah temui. Dulu galaksi yang diakui hanya satu, galaksi Bima Sakti. Ternyata selain galaksi Bima Sakti ada ribuan lagi galaksi. Dan itu masih dalam istilah al-ardu was-samawat. Tetapi di luar galaksi-galaksi yang sudah ditemukan masih ada benda-benda yang berekspansi ke suatu ruang kosong. Yang ruang kosong itu juga kita tidak tahu berapa luasnya, tetapi sungguh sangat luas. Kenapa? Karena ekspansi benda-benda itu terjadi sejak dia meledak. Dan sekarang belum menemui titik akhir dari ruangan itu. Berarti maha luas, maha luas. Maka wajar Allah mengatakan bahwa surga itu disediakan oleh untuk orang mukmin, orang bertakwa, seluas langit dan bumi. Itu artinya apa? Ada arena surga yang sangat luas. Tetapi alam semesta ini ternyata lebih luas lagi dari langit dan bumi yang kita kenal. Oleh karena itu Allah bersemayam di atas aras. Andaikan aras itu ada di atas ruang hampa, ruang kosong yang dijelaskan oleh ayat itu. Penjelasannya lama. Bisa kita bayangkan betapa aras Allah itu sangat tinggi. Dan yang aras itu di atas angkasa luas tadi. Tapi Allahnya berada di atasnya lagi. Jadi kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras, arasnya yang di atas air, bukan Allahnya, karena Allahnya berada pula di atas aras, gitu. Nah, kalau orang salafi atau orang literal bingung menjelaskan ayat ini, ya sudahlah, daripada bingung nggak usah ditafsirkan. Gitu. Kalau orang salafi, orang literal kan begitu, dia nggak mau menafsirkannya lagi, gitu. Ada lagi? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ustaz, Ya. mengenai tentang bentuk bumi itu kan alam semesta itu planet-planetnya bulat gitu. Apakah ada dalilnya dari hadis atau Al-Quran? Mengenai bentuk planet-planet seperti bulat.
Ya kalau bentuknya ya berdasarkan hasil pantauan saintis, bumi bulat, matahari bulat, Merkurius, planet-planet lain bulat. Kenapa? Karena dia berputar. Segala benda yang diputar, kalau semulanya tidak bulat, coba Anda buktikan saja. Putar sebuah benda cair, misalnya adonan kue, kalau Anda putar, dia pasti membulat. Iya, Pak. Kalau tidak membulat, paling berserakan. Ya kan? Iya, Pak. Nah, karena bumi itu terdiri dari unsur air, planet ini dulu berdiri dari unsur air, lalu unsur panas, lalu dia kemudian berputar, nah akhirnya memadat. Ketika padatnya itu semakin padu, dia terus berputar, akhirnya semakin panas. Coba Anda putar benda-benda itu, kalau Anda putar dia pasti panas. Makanya mesin-mesin mobil perlu pendingin, air pendingin. Kalau enggak ya terbakar. Karena akibat perputaran akan menimbulkan panas. Ketika bumi ini dulu berdiri dari unsur panas dan air, lalu dia berpadu, akhirnya energi listriknya muncul di pusat putaran. Pusat putaran itulah yang membentuk energi luar biasa dan akhirnya meledak. Nah, sisa-sisa energi yang ada pada bahan dasarnya tadi, ada pada benda-benda yang menjadi pecahannya. Maka benda-benda pecahan itu karena memiliki energi yang sama juga berputar. Nah, kemudian akibat putarannya itu bumi terbentuk bulat, matahari terbentuk bulat, dan lain-lain terbentuk bulat karena dia berputar. Nah, karena putarannya itu bukan putaran bebas, tetapi putaran yang terkendali oleh sebuah sistem yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bentuknya itu memiliki masa akhir sempurna, fasawwahunna. Nah, kemudian bumi ya menjadi bumi, akan tetap menjadi bumi karena faqad dara khalaqa fasawwa, diciptakan lalu disempurnakan. Summa Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Lalu Allah tentukan takdirnya. Takdir matahari jadi matahari, takdir bulan menjadi bulan, takdir bumi menjadi bumi. Fahada. Lalu Allah giring, Allah beri jalan. Maka bumi berjalan di buminya, matahari berjalan di mataharinya. Tidak ada yang bertabrakan. Maka bumi tak akan pernah menjadi matahari, bumi tak akan pernah menjadi bulan. Karena dia sudah ditakdirkan dan sudah ditentukan jalannya. Maka kalau manusia berpikir untuk menyamakan Mars dengan bumi, mungkin dalam suatu unsur-unsurnya sama. Tetapi peruntukannya itu Allah yang menentukan. Bumi sudah dijelaskan oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu memang bumi untuk manusia. Allah tidak menyatakan ini ja'iluka fil Mars khalifah. Kalau kamu mau ekspansi ke Mars untuk hidup, silahkan. Tapi kamu butuh biaya banyak, butuh persiapan banyak untuk membuat kehidupan di Mars, di Merkurius atau dimanapun. Kenapa? Karena peruntukannya bukan untuk kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia diuntukkan Allah hanya di bumi. Jadi kalau soal bulat, dilihat dari kacamata bumi, terlihat bulan itu bulat. Dari kacamata bumi, terlihat matahari itu bulat. Dan dilihat dari bulan, bumi itu bulat. Adakah ayat menyatakan bumi itu bulat, matahari itu bulat? Tidak ada. Tetapi secara tersirat dipahami bahwa Allah sudah menempatkan bumi di putarannya dan matahari bulat di putarannya. Nah, konsep perputaran menurut kimia, fisika, sesuatu yang berputar lama-lama akan menjadi bulat. Dan benda yang bulat lebih mudah diatur dalam perputaran dan di dalam garis edar. Dibandingkan benda yang panjang, benda yang petak. Karena benda yang panjang dan petak perputarannya akan sulit dikendalikan. Sedangkan benda yang bulat, yang berputar, itu lebih mudah diatur.
apalagi yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Yogi? Halo, Assalamualaikum. Salam Pak. Yogi? Halo? Ya, kalau tidak ada lagi, ya, tolong nanti disampaikan sama Yolanda. Ya, tolong dijelaskan. Koordinator siapa kemarin? Rinaldi Pak. Final, tolong ditanya ke Yolanda ada apa. Kita tidak tahu. Yang jelas dia tidak melaksanakan presentasi dan presentasinya sudah dilaksanakan oleh Ustaz Yogi. Minggu depan siapa? Minggu depan. Waduh, apa Pak? Mungkin ada diskusi saya Pak masalah jadwal kok kan ada tambahan mahasiswa Pak. Karena jadi ada satu pertemuan yang ada makalah awak tambah judul makalahnya Pak. Tidak masalah. Si Yolanda ini kan sudah buat makalah. Sudah buat PowerPoint. Tentu yang kita tunggu adalah klarifikasi dari Yola, baik langsung maupun melalui koordinator. Jadi temanya ini sudah dibahas dan tidak bisa lagi ditukar. Nah kemudian itu strategi bahan yang kemarin tidak jadi dibagi, tolong Ustaz Yogi bagi aja lah. Udah di bagian Pak, yang Landa itu yang bahan ambo bagian tuh, yang Enggak, maksudnya semuanya Yogi bagi. Nah, oh keseluruhnya Pak ya? buat aja lah bagi seluruhnya dulu seperti apa. Yang jelas aku akanlah membagi tafsir Al-Misbah. Lalu ada pustaka virtual. Ya sebenarnya apa lagi yang kurang? Kalau buku sudah dikasih, tinggal lagi. Nah besok si Hafid ini, ya, Pak. tolong jangan membuat makalah itu setelah kawan kita tampil, buat dari sekarang. Novia juga begitu, kan sudah dibagi, sudah diansur Novia. Sedikit Pak. Pokoknya diansur, Anda sampai nanti menjelang hari hanya jangan seperti ini. Kan kita tidak tahu di depan kita itu apa yang akan terjadi. Ini kayak Yolanda ini kita kan nggak tahu makalahnya udah selesai, pokoknya udah selesai, tapi nggak bisa tampil ya. Kan segala sesuatu bisa terjadi, mau paket kah, HP kah, atau yang lain-lain. Pak.